Halo, selamat pagi tim ngopi-ngopi, kembali lagi dengan kita di sini di wahana yang begitu menyenangkan di pagi hari yang sangat sejuk ini. Di sini sekarang kita akan berdiskusi ya, atau lebih tepatnya mereview buku yang sangat baik untuk dibaca oleh teman-teman. Buku ini dulu menjadi bacaan kami di organisasi dalam hal mempelajari psikologi interaksi begitu. Jadi memang di awal-awal tim ngopi-ngopi ini ingin sering sharing tentang buku, terutama tentang psikologi, karena memang dirasa buku-buku yang menjadi rekomendasi dari tim ngopi-ngopi ini adalah buku yang sangat penting dan mudah untuk diaplikasikan. Buku kali ini yang akan kita review yaitu buku yang ditulis oleh Florence Littauer yang berjudul Personality Plus, teman-teman. Jadi saya masih ingat sekali, sekitar 9 tahun yang lalu saya pertama kali bertemu dengan buku ini waktu saya mulai aktif di organisasi begitu ya. Di sini kita dilatih bagaimana sih supaya kita bisa lebih mampu membaur dengan manusia, lebih mampu memahami sekitar, dan lebih daripada itu kita harus juga memahami karakteristik ya, terutama ya. Karakteristik atau identitas manusia itu sebenarnya punya beberapa kecenderungan, teman-teman. Kalau kita mau menyadari, saya pribadi sampai pada detik itu saya merasa bahwa manusia itu sekedar berbeda-beda gitu. Manusia itu sekedar punya banyak sekali warna, punya banyak sekali cara pandang dan lain sebagainya. Ternyata ada penulis yang sudah sebegitu baiknya mengkategorisasi ya. Ini adalah bagian dari psikologi yang sangat mendasar sekali untuk memahami karakteristik manusia. Dan pada saat saya membaca buku ini, mencoba memahami buku ini, dan saya terpukau, teman-teman. Ternyata ada seorang penulis yang sudah melakukan riset ya, yang sudah melakukan kajian tentang karakter manusia. Dan dalam buku ini yang paling mencolok karakteristik manusia itu dibagi menjadi 4 ya. Jadi ada sanguinis, ada melankolis, ada koleris, dan ada plekmatis. Nah, memahami karakter manusia ini, teman-teman, membuat kita tidak hanya mampu memahami diri sendiri atau kondisi diri, tapi juga memahami bagaimana cara menghadapi manusia dengan karakteristik tertentu. Mari kita masuk pada karakter pertama, yaitu sanguinis. Sanguinis ini punya julukan istilahnya atau dikenal dengan si populer, teman-teman. Biasanya karakteristik manusia ya, pribadi yang sanguinis ini cenderung populer. Jadi misalkan di lingkungan teman-teman, siapa yang paling terkenal di sana, misalkan oleh guru, oleh sekitar. Sering sekali orang dengan karakter ini sebenarnya tidak butuh effort terlalu tinggi ya untuk akhirnya bisa dikenal gitu. Atau misalkan di sana orang yang paling dapat mendapatkan perhatian gitu, mungkin karena wajahnya, karena penampilannya, karena skillnya. Dan kalau teman-teman merasakan hal itu ya, berarti teman-teman adalah pribadi dengan kecenderungan sanguinis, teman-teman. Sanguinis ini orang yang sangat mudah sekali berteman, sangat mudah sekali disukai, dan populer. Jadi kita yang sanguinis, yang merasa sanguinis itu adalah orang-orang yang menjadi bahan perhatian begitu. Nah, di buku ini menariknya, semua karakteristik ini dibahas, bukan hanya dari definisi, dari kelebihan, dan juga dari kekurangan, dan bagaimana ketika kita punya atau sedang pada kecenderungan karakter itu untuk bersikap seperti apa. Sehingga buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman semua. Yang kedua adalah melankolis, teman-teman. Karakteristik melankolis ini dikenal juga dengan kata lain yang sempurna. Yang sempurna ini artinya melankolis. Hukum melankolis ini mengatakan bahwa
ada orang, ada karakteristik di samping kita atau di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri itu yang dalam mengerjakan sesuatu itu harus sempurna, harus rigid, harus detail, harus harus sudah sangat-sangat baik gitu kan. Orang dengan tipikal ini tidak pernah mau mengerjakan sesuatu dengan biasa-biasa saja gitu kan. Dia merasa puas ketika dia sudah bisa melakukan sesuatu dengan sangat baik. Dan sebaliknya juga, dia menginginkan sesuatu sudah dalam bentuk yang baik. Biasanya orang seperti ini pilih-pilih gitu kan, picky gitu dalam menentukan pilihan. Dalam misalkan membeli baju, tidak sekedar yang pas dengan badannya, tapi mungkin yang warnanya cocok, yang ukurannya sesuai banget, terus mungkin detail-detail yang jauh lebih kecil itu dipilih oleh si karakter melankolis ini. Dan melankolis ini teman-teman, karena karakteristik ini dibilang yang sempurna ya, maka ini cenderung seperti cenderung sangat pemikir teman-teman. Ketika melankolis ini punya masalah, dia akan pikirkan betul-betul ya, kenapa masalah ini bisa terjadi, apa yang setelah saya lakukan, apa penyelesaian terbaik dari masalah ini. Sehingga banyak orang mengenal melankolis ini orang yang sering merenung gitu kan, atau orang yang sepertinya sering larut dalam kesedihan. Oleh karena melankolis ini benar-benar menginginkan sesuatunya itu dengan sempurna, dan ketika ada masalah gimana bisa terselesaikan dengan sangat sempurna. Jadi banyak dihantui pemikiran-pemikiran yang belum selesai mungkin, sehingga melankolis ini lebih lebih rigid, lebih banyak perenungan dalam penyelesaian masalahnya begitu. Dan ini bagus sekali untuk teman-teman yang melankolis ini ketika kita pakai untuk produktivitas gitu. Yang ketiga adalah koleris teman-teman ya. Koleris adalah dikenal dengan sang pemimpin misalkan. Dalam karakteristik manusia dalam bidang psikologi ini mungkin sudah tidak asing. Dalam suatu kerumunan ada seorang yang dominan begitu ya, yang seringkali dominan, yang yang dia itu bahasanya seperti bahasa perintah gitu dalam keseharian. Orang ini dikenal dengan orang yang sangat tegas, bahkan keras mungkin. Orang dengan karakter koleris ini, orang yang punya ketetapan. Orang-orang yang dalam dia mengarahkan sesuatu itu dia tegas gitu kan. Tidak harus benar, bisa jadi salah, tapi dalam dia melakukan proses interaksinya itu biasanya banyak dia itu sudah mengarah pada sesuatu yang jelas begitu. Sehingga koleris ini terkesan lebih keras, karakter yang lebih keras dan sulit untuk dibengkokkan, karena koleris ini sudah punya keyakinan yang kuat begitu teman-teman. Bisa teman-teman mungkin itu renungkan, atau mungkin bahkan diri teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman adalah bagian orang yang sudah sangat yakin dengan keputusan-keputusannya, dengan pikiran-pikirannya, bisa jadi teman-teman adalah koleris sang pemimpin atau yang dominan itu. Yang terakhir adalah plekmatis teman-teman. Plekmatis ini dijuluki sebagai cinta damai. Karakter plekmatis ini adalah orang yang beranggapan bahwa segala sesuatunya itu harus baik-baik saja, sehingga orang dengan plekmatis ini memilih selalu jalan tengah, memilih gimana baiknya begitu. Jadi cenderung kalau orang dengan plekmatis ini, karakter plekmatis ini lebih santai gitu, lebih kalem, lebih sering kali menjadi penengah dalam konflik-konflik. Kalau teman-teman merasa punya teman, atau bahkan teman-teman sendiri merasa bukan yang tipikal pencari konflik, atau bahkan setiap ada masalah ingin ada di tengah-tengahnya begitu, tidak ingin berpihak dan lain sebagainya, karena menurut plekmatis ini konflik itu tidak menyenangkan begitu kan. Jadi yang lebih baik itu adalah damai atau cinta damai, sehingga plekmatis ini akan berupaya untuk membuat segala sesuatunya itu damai, dia akan selalu berimbang begitu. Jadi itulah kira-kira
karakteristik manusia yang ditulis di dalam buku Personality Plus. Nah, sekarang apa sih kegunaan dari mempelajari Personality Plus? Jadi begini teman-teman, menjadi pribadi itu sebenarnya 4 karakter itu tidak harus satu ya. Kita hanya punya satu kecenderungan. Kecenderungan ini disebabkan oleh keseringan kita dalam memerankan karakter ini. Sehingga misalkan kita sering ada di lingkungan yang sering bermasalah dan kita orang yang lebih rasional gitu misalkan, dan ingin membuat masalah ini tidak berlarut, sehingga kita sering kali berperan sebagai seorang dengan karakter phlegmatis. Maka biasanya kita juga akan terserap dengan karakter itu dan menjadilah kita phlegmatis. Sebenarnya karakter ini bisa berubah teman-teman. Seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi karakter yang sanguinis, yang koleris, yang melankolis, dan bahkan ini tidak butuh waktu yang lama. Seringkali kita men-split ya karakter-karakter ini, dan bahkan mungkin di dalam bawah sadar kita sudah tahu kapan karakter ini layak untuk digunakan. Misalkan ketika teman-teman melobi orang, sedang ada project dan lain sebagainya, dan teman-teman ingin menjadi karakter yang koleris, teman-teman ingin menjadi pribadi yang tidak bisa ditawar dalam hal keputusan bisnisnya begitu, maka secara bawah sadar teman-teman akan menjadi pribadi yang koleris. Kalau kita tidak membaca buku Personality Plus ini, kita akan menggunakan kepribadian kita sembarangan, sesuai mood gitu, bahkan mungkin tidak akan tahu, sehingga semuanya akan pasif begitu. Sehingga misalkan teman-teman saat ini kecenderungannya melankolis, mau teman-teman sedang ada deal-dealan tentang bisnis dan lain sebagainya, tentang pentingnya mengambil keputusan, maka teman-teman tidak akan bisa memahami itu. Sehingga sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua membaca buku Personality Plus ini. Di sana dijelaskan tentang kelebihannya, kekurangannya, bagaimana menyikapinya, dan dalam waktu-waktu apa saja personality ini sangat cocok untuk dipakai. Mungkin itu saja, buku ini sangat-sangat berharga, sangat worth it untuk teman-teman baca, terutama yang masih dalam tahapan belajar ya, baik itu SMA, kuliah, atau bahkan orang-orang yang sangat menyukai belajar psikologi. Itu mungkin yang bisa kita share dari buku Florence Littauer tentang dengan judul Personality Plus. Selamat pagi teman-teman, semoga bermanfaat.